Ada LBH, KPAI, kemudian yang baru-baru ini HMI ikut-ikutan melarang pendidikan via barak militer. Ya mungkin gini kalau menurut gue. Sekarang kan lagi zamannya berjilid-jilid tadi ijazah, anak nakal dimasukin ke barak militer kan. Ya mereka nggak setuju kenapa? Seharusnya mereka yang ngusulin, bukannya Jadi Mulyadi. Deddy Mulyadi. Dari dulu ini dilakukan gitu dari tahun 90. Pertama, yang kedua mungkin Iya. mereka merasa kok gue nggak pernah terpikirkan ya. Nah itu dia, itu juga. Ketika gue sibuk mikirin sesuatu, Iya. ada yang lebih cerdas menurut mereka mikirinnya. Kan udah jelas bahwa ada mekanisme birokrasinya. Kalau lu menaruh di barak, tangan orang tua kan udah ada itu. Iya. Tangan-tangan orang tua ini harus dipahami juga, bukan orang tua menyetujui anaknya masuk militer dan apabila mati ya direlakan gitu. Bukan itu isinya. Enggak, kalau yang masuk militer kan gitu. Iya. Ya itu untuk diajari disiplin, belajar bela negara dalam level yang paling rendah ya gitu loh. Pemahaman mungkin Pancasila. Mungkin atau juga gini, takut organisasi itu atau orang tua ngajar yang enggak, takut ketahuan nanti anaknya itu diajarin yang enggak gitu. Itu enggak gimana? Ya misalnya, kamu kita upacara bendera, Pak, dilarang menghormati ke bendera. Haram. Musyrik. Ya, musyrik gitu. Dilarang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, yang boleh ratap-tap. Ratap-tap. Mungkin takut ketahuan itu, makanya banyak yang komplain. 3 itu kan, kalau menurut gua. Yang pertama kan tadi tidak kepikiran. Kedua, ini ketahuan ceki. Gitu loh, diajari yang enggak anak-anaknya ini. Itu kan pikiran orang yang radikal loh gitu, lu nggak boleh hormat bendera, radikal. Nah, takut ketahuan makanya nggak setuju anak-anak masuk barak militer. Nanti kan di situ Pancasila menghafalkan pembukaan UUD 45 kan, membuka tiap pagi kan baca kayak dulu aja kita upacara coy. Ntar dia di itu kan dimana dikomplain lu hafal Pancasila tapi nggak hafal 10 juz. Yoi gitu. Itu kok anak durhaka. Kalau gue pikiran gitu sih, jangan takut ketahuan. Tapi kalau gue lihat ini muncul Kak Seto itu hanya ketika ada kasus besar. Ya. Para artis yang sebenarnya secara mainstream dikit dibandingkan real fact yang ada. Gitu. Memang harus ada gerakan gini. Kalau enggak, gimana lu mau masuk klub motor jadi geng motor. Gue cuma lihat satu, mereka pahlawan kesiangan. Iya. Cari popularitas di saat lagi viral. Karena selama ini mereka nggak ada bekerja apa-apa. Betul. Dikemanain anak-anak yang tiap hari naik bus, naik motor. Banyak bener kok ilmu merah, kecek-kecek. Deddy Mulyadi mungkin bisa berani mengambil langkah ini. Puncaknya di kasus Vina Cirebon. Kenapa? Kan itu geng motor kan. Oke. Pembunuhan. Kan masih muda-muda waktu itu. Umur 17-an. Jadi ini anak seumuran kayak gitu udah bunuh-bunuhan nih geng motor. Nah yang di bawahnya bagaimana? Kan junior-junioran mereka tuh masuk. Cara stop itu gimana? Masukkan barak militer, disiplinkan. Antisipasinya yang mau ikut-ikutan nih. Waktu itu Vina Cirebon juga nggak ada Kak Seto sih. Nggak ada KPAI. Nggak ada. Terakhir KPAI baru terakhir. Cuma waktu anak membunuh orang tuanya, mana ada KPAI? Kak Seto. Nggak ada. Ya, pahlawan kesiangan, toto muncul sekonyong-konyong gitu. Kayak Mr. Bean kan, zebret gitu. Yoi. Dari planet mana gitu kan. Tapi Menteri HAM juga oke kok. HAM oke, setuju. Terus Menhan setuju. Justru lebih bagus Menhan senang, berarti ilmu bela negara diajarkan gitu kan. Terus satu lagi, gue waktu SMA itu dulu ada wamil, itu opsional.
Gua nggak tahu, nggak ada kayak. Nggak ada. Dulu ada itu sebut opsional. Iya, Gua nggak ikut. Gak tahu gua. Kok wamil nggak ada. Ada maksudnya apa? Wamil sih, menwa. Waktu kuliah SMA juga ada SMA dulu. ada. Menwa kecil lah, tapi opsional kayak PKS lah gitu ya. Iya. Ya, Bukan partai ya, sorry ya. bukan. Itu nggak ikut opsional kan? Iya. Itu nggak ikut. Ya, Kita bisa milih. ya bagi nggak ngerasain indahnya ikut UKM itu indah loh sebenarnya. Ikut menwa, ikut pecinta alam. Masukkan ke barak militer itu satu cara untuk mendisiplinkan anak-anak yang sudah bandel maupun calon yang bandel. Itu. Pakai cara apa lagi? Gak ada yang lain tuh. Gak ada. Itu. Harus itu. Jadi kita juga nggak perang kok. Lagi Indonesia nggak perang-perang juga. Ya enggak. Kecuali satu itu. Nggak, tapi ntar dibahas. Apa? Tapi nggak perang-perang juga kan. Perang melawan habaib. Bukan, dia kan mau perang setelah lebaran. Tapi belum perang kan. Makanya gue bilang kan, jangan-jangan nanti pas di barak itu ketahuan, oh dilarang untuk hormat bendera, dilarang untuk nyanyi ini, yang dibolehin ratap-tap. Di rumah disuruh cintai para habaib. Iya, ketahuan kan, kebongkar Di barak, semua nih. cintailah negara Indonesia kan. Iya. Wah, tentangan tuh. Iya. Terus kan anak masuk barak militer, ratap-tap.